Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada pagi hari ini, tanggal 16 November 2023, di mana pada hari ini saya akan membahas saham bernama DKFT atau Sentra Omega Resources, di mana permintaan dari Bapak Fadri. Jadi saya akan saya akan mereview ini saham karena hari ini DKFT naik di harga 121 122 plus 4 poin atau plus 3,42%. Oke, kita langsung aja melihat dari analisa finansial. Analisa finansial ini dikategorikan untuk income statementnya bagus, dimana NPM yang merugi hingga hampir 16% di tahun 2020 sampai di tahun 2023 menjadi surplus hampir mendekati 16%. Dimana ini juga kita lihat dari 2018 sampai 2021 dia memang tenggelam di bawah alias minus, walaupun revenue-nya bagus, tetapi 2022 walaupun revenue-nya dikit tetapi dia mencetak net income itu berarti alias sudah ada pemulihan, di mana juga kita lihat dari segi balance sheet itu balance sheet-nya kurang baik ya, dimana equity-nya terus menurun. Hanya di tahun 2022-2023 yang mulai ada pembalikan atau reversal, dimana DER-nya juga cukup berbahaya. DER-nya naik sampai 388 dan ini masih mungkin bertengger di 350%. Berarti DER-nya sudah 3,5 kalian. Liabilities yang naik terus dari hanya dulu 2018 mungkin itu 1,4 sampai 1,5 T, ini sekarang menjadi 2 T. Jadi ada posisi kenaikan liabilities yang cukup mempengaruhi income statement sebenarnya. Tetapi kita bisa lihat kenapa DKFT walaupun hutangnya meningkat dan penjualannya kecil tetapi bisa mencetak laba. Mungkin sahabat Jose bisa lihat di tahun 2021 ke 2022 memang untuk cash flow-nya dari segi operating mengalami surplus, alias dia mungkin melakukan efisiensi yang cukup baik. Tetapi yang jelek di bagian investasi, dia banyak kejujuran ke investasi, ke financing itu hampir tidak ada aktivitas 3 tahun ini. Jadi semuanya berlaku ini kalau memang laba ya laba ditahan. Jadi kelihatan laba yang didapat oleh perusahaan atau income yang didapat itu dijadikan oleh dia itu jadi seperti cash reserve alias pencadangan cash itu. Makanya cashnya sekarang cukup besar di 443 billion alias miliar. Kalau kita asumsikan kalau cashnya itu setengahnya dikeluarin untuk financing alias dia buang untuk dia bayar segala hutangnya sekitar 200 M, sebenarnya dia masih bisa di 200-an sih. Ini nggak tahu nih kenapa cashnya masih tetap diperbanyak. Nah, seperti sahabat Jose lihat, walaupun di 2021 ini tadi plus ya itu, tetapi di sini IPS-nya masih min 33. Itu yang saya bilang kemungkinan besar earning atau labanya itu dia tahan, dimasukkan ke cadangan cash
itu, tetapi nggak tahu kenapa seperti ini ya. Itu jadi juga selama 6 tahun ini dia tidak membagikan dividen juga, ini kurang menarik. Jadi untuk secara keseluruhan di finansial ya, walaupun income statement net profit marginnya bertumbuh, sudah di rasio yang cukup bagus, revenue-nya menurun tetapi net income bagus. Ini masih bisa dikategorikan income statement yang tipenya B min lah. Itu jadi mau mendekati B kalau memang 2023 2024 memang akan mencetak pertumbuhan net income lagi. Tetapi kalau misalnya tidak, ini masih termasuk B min, malahan C plus lah, belum termasuk B. Itu belum termasuk B standarnya B itu atau baik. Dari segi balance sheet ini juga kurang baik, ini nilainya kalau saya bisa bilang ini C plus, lebih kecil, tapi saya bilang ini C plus karena kenapa, di 2022 2003 ada perbaikan dari DER-nya. Walaupun dari segi itu kita lihat DER turun itu karena equity-nya naik, tetapi hutangnya tetap stabil di angka 2 triliun. Cash flow ini tipe cash flow yang baik B. Ini yang tipe cash flow yang cukup bagus. Kalau dari segi dividen ini nilainya sudah D atau delta atau jelek. Itu bukan C lagi tapi D, karena perusahaannya tidak membagi dividen sama sekali selama 5-6 tahun. Saya bilang ini kategori jelek, saya kurang suka. Jadi secara overall, secara finansial ini belum mendekati nilai B, jadi masih dibilang ini C plus. Itu dari ratingnya C plus ya. Itu yang paling parah dividennya itu sudah D, itu kurang bagus. Oke, dari segi profiling ini termasuk perusahaan lama ya, tahun 1997 dia listing, dipegang oleh Kim Seng Mining dan Kiki Hamijaja itu sebagai pengendali, di mana pengendalinya 61,45 ditambah 2,5, berarti kalau diasumsikan ditambahi mereka ada suara sekitar 63 sampai 64%. Jadi kalau dari segi kategori ini kategori baik B, rasio yang baik dengan masyarakat non kuartal atau surplus itu 33,35%. Saham treasury-nya yang ditahan itu 2,21%. Jadi kalau kita lihat memang Kiki Atmajani direktur utamanya dan Feni Silviani Budiman itu juga jadi seperti direktur itu. Oke, jadi kita bisa tahu juga Pak Andi juga ada juga itu jadi sebagai direktur. Oke, jadi secara profiling kita persingkat aja, ini nilainya B. Sekarang kita lihat dari segi case statistik. Oke, dari case statistik kita bisa melihat EPS memang mengalami pertumbuhan yang bagus dari 2020 sampai 2023. EPS min 29, min 33, plus 10, plus 16, dimana posisi seperti ini memang EPS-nya tadi growth itu bagus. Kita hitung aja langsung EPS yang sebenarnya apakah betul di angka 16 atau tidak. Net profitnya 68,16 billion dibagi jumlah saham yang beredar, kita asumsikan
Itu 188 ya, 188 tambah 124 002 2 miliar tambah Kiki ini, atau salah, Kiki kan pengendali ini. Oke, anggap aja 2 miliar lah ya, kita bilang dibagi 2 miliar. Nah, kalau kita bisa asumsikan itu jumlah saham yang beredar itu IPS-nya itu 34. Jadi harga sekarang 121 dibagi 34 berarti pernya kecil sekali, 3,5 kali. Tetapi kalau misalnya tadi asumsikan 6861 miliar dibagi 5638246600, memang IPS-nya ada di 12 kali, 12,16. Jadi ini kita tidak tahu ini yang dipakai oleh perhitungan perusahaan ini yang mana, yang total atau yang sesuai rumus baku jumlah saham yang beredar. Yang namanya jumlah saham yang beredar, pengendali tidak dihitung, pengendali tidak diedarin sahamnya. Jadi yang diedarin, yang dihitung, berarti harusnya dengan asumsi EPS-nya 34 bukan 16. Jadi kalau dari segi PER-nya tadi sudah dihitung 121 dibagi 34 berarti 3,55 kali. Ini termasuk saham yang kalau dari menurut IPS ini murah, under value sudah. Sekarang kita coba lihat dari book value-nya 618 618 miliar dibagi, kita coba langsung dibagi yang total dulu, 5638 246 600, berarti book value-nya ada di 109,74, inline sama seperti yang kita hitung itu. Jadi book value benar, perhitungannya tidak salah, NAVS-nya berarti juga kemungkinan besar ini benar, 2,52 triliun dibagi 5638 246 600. Nah, NAVS-nya ada di 446,94. Jadi secara NAVS ini saham BKFT di harga 446. Kalau 446 dibagi 34, inline pernya 13 kali, wajar. Jadi memang sebenarnya saham BKFT itu sudah termasuk under value. Tetapi kalau dari segi book value dia sudah inline di 109 ini. Tapi sebenarnya kalau kita hitung book value, nilai buku perusahaan, memang ada baiknya memang pakai total keseluruhan saham. Tetapi kalau kita pakai jumlah saham yang beredar, berarti kita coba lihat 61872 dibagi 2 miliar 309. Jadi coba kita lihat apakah pernah saham tersebut sampai ke angka-angka tersebut. Ke 300-an pernah, 368, tetapi ke tempat yang itu tidak pernah. Jadi kalau bisa dibilang, kita bisa ambil kesimpulan dari earning IPS-nya 34, PER-nya 3,5, dimana kalau PER yang wajar itu kalau 10 kali berarti di 350, 350. Kalau memang PER-nya 15 kali, 34 kali 15 berarti 510. Nah, tetapi kalau di book value secara total saham itu 109,74 itu benar.
Jadi secara book value dia memang sudah inline 1:1, tetapi secara NAVS ini perusahaan NAVS-nya ada di 400-an. Jadi kalau tambang itu kalau memang dia murni tambang, bukan jasa angkut ataupun kontraktor ataupun alat beratnya atau gimana tuh, memang pure dia punya aset tambang. Sebenarnya aset NAVS itu adalah hitungan sama seperti properti. Jadi NAVS itu juga bisa dimasukkan ke dalam sektor tambang untuk menjadi patokan aset total dia itu ada di berapa itu. Jadi kalau dari segi NAVS berarti di harga 440-an. Jadi itu aja yang kita bisa sampaikan dari segi earning dan valuation. Dari profitability 13,75%. Coba kita hitung 6816 dibagi 61 dibagi ini, dibagi 49576 billion. Benar ada di 13,748%. Jadi 13,75% dibulatkan. ROE-nya kalau kita coba lihat, ROE-nya 6816 dibagi ROE-nya dibagi equity 61872. Berarti ROE-nya ada di 11,01%, bukan di 14,69 itu. DER-nya memang 338 kan, sesuai tebakanku. Kalau kita lihat itu sekitar 300 sampai 350 itu. Cash ratio 37,61% itu wajar, sudah termasuk wajar. Quick ratio 96 kurang bagus, mendekati bagus. Current ratio 11,11% itu wajar, sudah mendekati nilai sesuai dengan kebutuhan 100% itu. Jadi itu aja bisa saya sampaikan pada pagi hari ini secara analisa fundamental. Kalau kita ambil kesimpulan ratingnya, tadi kan secara finansial itu malah dari D sampai jadi B- atau B lah, jadi B-. Berarti kalau ditotali secara ini mungkin secara keseluruhan ini nilainya C+ aja, C sampai C+. Jadi masih kurang menarik sih untuk dikoleksi itu Pak Fadli. Cuma kalau memang dia ada kenaikan, mohon kalau bisa dijual dahulu, karena ini saham masih diambang-ambang yang tidak pula jelas. Jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan ini kita ngomongkan jelek, tetapi secara data ini ya harusnya OJK bisa melirik lah ini data, kenapa bisa seperti ini dan nyanyiannya seperti apa itu, gimana ya. Kalau kita bilang ngomong nyanyiannya itu ya seperti valuasinya, earningnya, profitability, liquidity-nya itu seperti apa itu. Kalau kita lihat segi under value-nya ya memang dia under value dari segi NAVS dan EPS, tetapi kalau dari BV dia inline. Dari segi valuation pair-nya memang under value, tapi dari segi PBV itu nilainya sama 1,09% alias sudah inline 1x1 itu. Nah, tapi dari segi profitability dia cukup bagus. Jadi makanya saya bisa kasih kesimpulan ini saham nilainya C sampai C+. Oke, sekarang kita lanjut ke analisa teknikal. Oke, kita kembali lagi secara analisa teknikal. Ini sudah kita sajikan chart Sentra Omega Resources. Kalau dari segi chart ini
sudah kita bisa pastikan 100% dia downtrend. Tetapi saya belum ubah menjadi 1 tahun. Kita ubah dulu jadi 1 tahun, kita besarkan. Apakah ini termasuk downtrend, apakah uptrend, apakah gimana. Oke, kita ubah setelan lagi jadi 1 tahun. Oke, sudah sip. Ini sudah namanya sideways, sudah bisa diambil kesimpulan ini sideways. Jadi mudah aja, nolnya di sini. Satunya yang paling atas. Nah, ini sahabat Jose bisa lihat, dan sudah sesuai dengan Elliott wave-nya juga. Elliott wave-nya dari garis 2 ke 3 atau 2 to 3 itu sudah finish, dan 3 to 4 itu juga sudah finish, sudah sesuai estimasi. Itu bukan underestimate atau under review, bukan, tetapi ini sudah juga diasumsikan 4 ini sudah finish. Jadi mungkin ada kenaikan lagi, mungkin dia akan mencoba Elliott wave-nya menunjukkan 4 ke 5. Jadi ini namanya, kalau memang gelombang ini berarti gelombang sudah mendekati gelombang terakhir. Nah, kalau memang dia masuk gelombang 5, harusnya berarti ada namanya terjadi reversal tinggi atau jauh. Cuma kalau tidak, ya istilahnya reversal yang di angka 5 itu dipatahkan, alias wave 4 belum selesai. Jadi wave 4 akan melanjutkan penurunannya, tetapi feeling saya ini wave 4 nya belum selesai. Jadi wave 4 nya kita bisa asumsikan dia akan ke 107 dulu, ke Fibonacci 0,7 0,5 atau 107. Jadi mungkin dia harus ke situ dulu, baru namanya dia cycle wave terakhir 4 ke 5 atau 4 to 5. Jika sudah 4 to 5, harusnya pejam mata aja ini bakal terbang jauh, terbang tinggi. Jadi target di KFT itu ada di 135, 149 atau 48 itu karena mendekati 150, dan satu lagi di 1.618 itu ada di 169. Jadi bisa diasumsikan seperti itu. Jadi ingat, supportnya bagusnya beli di 107, sellnya di 134. Jika 134 break, maka tunggu aja di 167 ke garis 1618 atau 1.618. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetapi kita coba lihat sekali lagi, coba kita crossingkan Fibonacci long dengan Fibonacci short, apakah ada ketemu titik crossingnya. Kita coba lihat, kita coba 5 tahun, karena kenapa tadi kan kita secara 1 tahun, secara 5 tahun ini jelas downtrend ya. Jadi kita buat Fibonacci dari atas ke bawah. Oke, nolnya di sana, satunya ada di sini.
Bentar. Oke, sorry. Saya ini karena saya mau tarik garis ini nggak bisa. Intinya sih, bentar. Nah, baru bisa dia. Jadi ini satunya ada di sini. Sorry saya tadi ininya. Oke, sudah, ini baru benar. Jadi nolnya ada di situ, satunya ada di 188 itu. Jadi bisa dilihat memang di harga kita kecilkan lagi jadi 1 tahun. Sahabat Jose bisa lihat sendiri bahwa di angka 114 nah 114 ya, itu ya tadi. Coba kita klik lagi. Jadi 113 dengan 114 itu adalah titik crossingnya, alias itu berarti itu titik supportnya. Berarti memang benar kalau memang secara sideways tadi beli di 107 itu juga termasuk supportnya. Berarti ini spekulasi buy-nya di 113 114 dengan asumsi buy kembali di 107. Nah, dengan target harga resistennya memang tidak ada crossingan yang dekat antar ini, tetapi kita bisa lihat yang paling atas itu angka 306 310 tuh memang mungkin jadi resisten paling kuatnya. Jika memang itu tembus, maka ya itu sudah namanya merubah tren lagi. Tetapi untuk kita lihat untuk kita trading harian, mending di 103 104 ini. Nah, 107 mau dibeli juga boleh. Itu jadi supportnya di 107 dan 113 114. Dimana juga resisten pertamanya itu mungkin ada di 134. Resisten keduanya ada di 214 220. Resisten ketiganya itu ada di 282 272 itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan secara teknikal. Maaf tadi saya sedikit nge-flash karena saya mau tarik garis merah yang satunya ke garis merah itu sedikit ada gangguan tadi, tapi tidak apa-apa. Jadi ingat patokannya kunci K-nya ada di 113 itu, dan 107 untuk kata orang bilang spekulasi buy-nya dengan target 134 jangka pendek resisten pertama, resisten keduanya di 214, resisten ketiganya ada di 272 282. Oke, sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose. Ingat, rekomendasi saya bersifat disclaimer. Saya tidak pernah mengasut, saya tidak pernah yang namanya menjiplak sesuatu. Saya berdasarkan analisa live apa adanya. Ini sekarang saya lagi live, itu apa adanya itu. Jadi semua pertanyaan dari kolom komentar akan saya jawab walaupun slow respon, tetapi ingat ya, semua rekomendasi itu hanya bersifat disclaimer. Jadi ingat, semua keputusan beli jual ada di tangan masing-masing. Saya hanya menjelaskan berdasarkan data-data yang tersaji dari RTI dan dari TradingView dan dari resource yang memang benar-benar real apa adanya. Ya, tujuan channel ini untuk biar nasabah atau investor atau masyarakat yang mau ingin belajar saham atau masyarakat yang ingin mengetahui saham ini sudah murah atau sudah boleh dijual atau layak jual, layak beli, atau sudah jangan bahasanya jangan dihindari atau apapun itu, semuanya
Ya, ini gunanya channel ini. Itu saya berharap channel ini akan selalu bertumbuh. Terima kasih kembali kepada yang sudah mensubscriber saya, ya menjadi subscriber saya. Karena sudah subscriber saya sudah 662. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Itu sekali lagi ini sudah jam 10.33. Salam cuan, salam sahabat Jose.